Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoyan secara kebetulan bertemu dengan Wu Hao dan Hu Jia saat dia kembali ke gerbang Pan. Keduanya melihat wajah Xiaoyan yang kusut. Mereka tidak mengerti siapa yang telah membuat kusut Xiaoyan yang wajahnya biasanya selalu tersenyum. Tatapan mereka melayang ke punggung Xiaoyan. Hu Jia tampaknya telah menemukan sesuatu ketika dia tanpa sadar bertanya dengan suara lembut, "Di mana Sun Er?" kata Hu Jia. "Dia telah pergi," kata Xiaoyan perlahan menghela napas dalam. Wu Hao dan Hu Jia langsung tertegun ketika mereka mendengar itu. Wajah mereka segera dipenuhi dengan kejutan. "Kemana dia pergi? Kapan dia akan kembali?" kata Hu Jia. "Dia telah kembali ke klannya. Kemungkinan dia tidak akan kembali lagi," kata Xiaoyan sambil melangkah masuk di bawah tatapan tertegun Wu Hao dan Hu Jia. Setelah sekian lama bersama, hampir semua orang di gerbang Pan memiliki rasa hormat terhadap Sun Er yang selalu membawa kelembutan dan senyum membuat mereka merasa kehilangan. "Sepertinya semangat anggota gerbang Pan akan jatuh jika mereka tahu hal itu," kata Hu Jia. Wu Hao mengangguk dengan senyum pahit. "Tidak heran aku terus merasa bahwa Sun Er agak aneh baru-baru ini. Ternyata dia akan pergi," kata Wu Hao. Di dalam kamar kecil yang masih berisi aroma halus Sun Er, nampak Xiaoyan sedang berbaring di ranjang Sun Er. Bayang-bayang Sun Er dan senyum manisnya yang elegan terus melayang di hatinya yang paling dalam. Dia tidak pernah mengalami perasaan itu ketika Sun Er masih ada di sisinya. Baru sekarang setelah Sun Er pergi, perasaan itu menusuk ke hatinya yang paling dalam. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. "Aku akan mencarimu," kata Xiaoyan. Tangannya yang memegang selimut perlahan mengencang. Akademi dalam yang tenang untuk jangka waktu sekali lagi menjadi hidup pada hari berikutnya, dikarenakan hari itu mereka 10 besar akan memasuki menara pemurnian api untuk menerima api hati dan memperbaiki tubuh mereka. Semua orang di Akademi Dalam jelas tahu bahwa selama seorang berhasil menanggung penyempurnaan tubuh seseorang, hal itu pada dasarnya akan membuka jalan bagi seseorang untuk maju ke kelas doang. Di paviliun gerbang Pan, nampak anggotanya sedang berkerumun. Mereka mengamati pintu yang tertutup rapat dan mengeluarkan bisikan pribadi yang lembut. Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara. Semua percakapan pribadi segera terhenti. Banyak tatapan yang menatap pintu dengan berapi-api dan rasa hormat. Xiaoyan perlahan-lahan berjalan keluar di bawah tatapan semua orang yang berapi-api. Tatapan Xiaoyan memandang sekelilingnya. Ia kemudian tersenyum sedikit dan perlahan mengangkat tangannya. "Ayo pergi," kata Xiaoyan. Setelah mengatakan itu, langkah kaki Xiaoyan memimpin saat mereka berjalan keluar dari gerbang Pan. Sekelompok besar anggota gerbang Pan berbaris maju dan mengikuti di belakangnya. Dengan sekelompok besar bergerak, keributan yang mereka sebabkan cukup besar. Banyak tatapan yang jatuh pada kelompok besar itu sebelum akhirnya tertuju pada Xiaoyan. Karena penjualan pil obat gerbang Pan saat ini telah benar-benar menguasai pasar pil obat seluruh akademi. Bahkan geng obat itu semakin sulit untuk bersaing dengan gerbang Pan yang anggotanya terus tumbuh dengan keuntungan yang semakin besar. Kelompok Xiaoyan dan kelompok Lin Xiuya akhirnya bertemu di menara dan kedua kelompok segera saling menyapa. Kekecewaan segera melintas di mata Lin Xiuya ketika melihat Sun Er tidak berada di sisi Xiaoyan. Namun sesaat kemudian ia telah terlibat dalam obrolan dengan Xiaoyan dan mereka dengan cepat berjalan menuju puncak menara. Tempat itu telah ramai dengan kerumunan kelompok lain saat kelompok Xiaoyan tiba, karena 10 besar dari peringkat kuat yang akan memasuki bagian bawah menara Akademi Dalam telah melarang siswa yang lain untuk masuk. Munculnya kelompok besar Xiaoyan segera menarik perhatian di tempat itu yang secara alami langsung dikenali oleh semua orang karena prestasinya saat ini yang tidak kalah dengan Lin Xiuya. Keributan tiba-tiba terjadi di antara kerumunan setelah kelompok Liu Qing tiba. Liu Qing merasakan sesuatu ketika mata Xiaoyan memandang ke arahnya. 4 mata saling memperhatikan dan langkah kaki Liu Qing perlahan melambat dan kemudian perlahan berjalan ke tempat Xiaoyan. "Kamu sangat kuat, aku telah meremehkanmu," kata Liu Qing. "Aku hanya beruntung," kata Xiaoyan. "Keberuntungan tidak ada dalam pertarungan, namun saya akan datang dan mencarimu untuk menentukan pertarungan di masa depan," kata Liu Qing. "Baiklah, sepertinya semua orang telah tiba. 11 orang dalam 10 besar ikuti saya," kata tetua Suqian yang tiba-tiba terdengar.
Lin Yan, Lin Xuya, dan lainnya datang satu demi satu tidak lama setelah Xiaoyan masuk. Mereka berhenti di depan tetua Suqian. Selain Xian yang memiliki wajah tidak sabar, yang lain terlihat penasaran. Xiaoyan, aku sudah makan semua barang-barangku. Kamu harus membantuku setelah kita meninggalkan tempat ini. Aku paling benci datang ke menara ini, kata Xian mengabaikan Suqian saat dia melompat ke sisi Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk mendengar kata Xian. Dia jelas tahu bahwa bentuk asli Xian adalah binatang magis, karenanya dia tidak begitu menyukai api. Selain itu, dia sudah maju ke kelas doang. Suqian terbatuk pelan dan menatap Xian yang nampak tidak peduli dan segera mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan lainnya. Kalian semua harus mengikutiku sepanjang jalan, jangan berjalan sendiri. Anda tidak boleh berjalan secara acak begitu mencapai beberapa tingkat bawah menara. Jangan amati lingkungan Anda, apapun jenis aktivitasnya. Kalau tidak, saya akan mencabut kualifikasi Anda, kata tetua Suqian. Suqian berbalik dan memimpin jalan di depan. Rute yang dia ambil kali ini nampaknya berbeda dari biasanya menuruni menara. Sebagai gantinya, dia memasuki pintu logam yang telah dilihat Xiaoyan sebelumnya ketika dia pertama kali memasuki menara. Xiaoyan seketika terkejut ketika dia melihat Suqian akan melalui pintu itu. Dia jelas mengerti bahwa dalam kegelapan di balik pintu besi ada lubang yang sangat besar dan dalam. Selain itu, api jatuh hati yang sebenarnya tersembunyi di dalam lubang hitam gelap yang tidak berdasar itu. Perasaan Xiaoyan nampak tak biasa ketika dia mengikuti Suqian saat memasuki pintu logam itu, meskipun cahaya di belakang pintu logam nampak kabur. Hal itu tidak menghalangi Xiaoyan saat dia melihat lubang besar di tengah ruang yang sangat besar itu. Semua tatapan yang memandang sekeliling akhirnya berhenti di lubang hitam yang dalam itu tak lama kemudian. Meskipun hati mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu, namun mereka tidak berani dengan sembarangan keluar dari barisan dan pergi untuk memeriksanya ketika mereka mengingat instruksi Suqian sebelumnya. Mereka berjalan di sepanjang tepi selama beberapa waktu sebelum akhirnya Suqian memimpin mereka ke terowongan agak suram yang perlahan-lahan berputar ke bawah. Saat langkah Xiaoyan mengikuti tangga yang berulang kali berliku, dia bisa merasakan bahwa dia sedang menuju lebih dalam ke tingkat bawah dari menara. Beberapa waktu kemudian langkah kaki mereka menjadi lebih cepat sebelum akhirnya bergegas keluar dari terowongan. Wajah mereka segera dipenuhi dengan kejutan ketika mereka menyapu ruangan yang sangat luas. Sesaat kemudian tatapan Xiaoyan berhenti pada lubang besar yang ada di tengah area dan ada lubang besar yang sama di langit-langit dan saling terhubung satu sama lain. Sepertinya di bagian terdalam ini harusnya tempat api jatuh hati berada, hanya saja aku tidak tahu tingkat berapa ini, kata Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Tetua Suqian memandang sekelilingnya, dia segera melambaikan tangannya ke Xiaoyan dan lainnya sebelum berjalan ke area tengah. Tatapan Xiaoyan langsung menjadi cerah ketika dia melihat area tengah dan segera mengikuti. Saat dia mendekati lubang hitam di tengah, Xiaoyan jelas bisa merasakan suhu aneh yang menutupi seluruh tubuhnya. Ketika jarak tetua Suqian cukup dekat dari lubang yang dalam, dia menghentikan langkahnya dan melambaikan tangannya. Dua sosok panatua lainnya segera melintas dan muncul di tempat yang lebih dekat dari lubang. Kedua tetua perlahan berjalan mendekati lubang yang dalam itu. Tangan mereka membentuk beberapa segel. Seketika lingkungan kosong dari lubang yang dalam itu tiba-tiba mulai berfluktuasi. Setelah itu lapisan riak energi yang agak ilusi perlahan muncul di hadapan semua orang. Cahaya putih satu demi satu perlahan-lahan melayang keluar dari lubang yang dalam dan muncul di depan Xiaoyan dan lainnya. Suqian nampak tersenyum tipis ketika dia melihat wajah mereka yang tertegun. Dia melambaikan tangannya dengan lembut. Segera warna cahaya putih itu dengan cepat menjadi transparan. Akhirnya itu mengungkapkan hal di dalamnya di depan semua orang. Itu adalah api hati yang sangat sulit diperoleh. Api itu dapat membuka jalan bagi seseorang untuk maju ke kelas doang. Namun tentu saja ada juga resiko yang cukup besar. Rasa sakit memperbaiki tubuh seseorang sangat sulit untuk bertahan. Jika seseorang tidak berhati-hati, tidak hanya akan gagal, tetapi tubuhnya bisa terluka parah, kata tetua Suqian. Tetua Suqian, mereka yang telah menerima api hati sebelumnya, bagaimana keberhasilan mereka? Kata Lin Yan. Tingkat kegagalannya cukup tinggi, sekitar setengah dari mereka telah gagal. Kelas doang adalah garis yang menentukan para ahli di benua. Kalian semua yang berada di puncak kelas Doulin harus jelas menyadari betapa sulitnya untuk maju ke kelas itu. Jika seseorang tidak memiliki keberuntungan yang cukup, kemungkinan dia akan berhenti pada kelas Doulin selamanya. Kamu semua bisa memberitahuku jika kamu tidak berani menerima penyempurnaan tubuhmu, kata tetua Suqian.
Tetua Sukian melambaikan tangannya ketika dia melihat tidak ada yang berbicara. 11 kelompok cahaya terbang ke arah dahi mereka sebelum akhirnya meledak dan pecah dan masuk ke tubuh mereka. Ketika kelompok cahaya masuk ke dahi Xiaoyan dan lainnya, tubuh 11 dari mereka mulai bergetar dengan cara yang berbeda. Segera setelah itu wajah mereka mulai memerah. Bahkan kabut putih terlihat merembes keluar dari kepala mereka. Panatua berdua, awasi mereka, jangan biarkan kecelakaan terjadi, kata Tetua Sukian. Kedua tetua membungkuk saat menerima perintah. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan bertahan, kata tetua yang lain. Penyempurnaan tubuh seseorang dengan api hati jauh melampaui nyala api menara yang biasa. Bahkan seseorang dengan kekuatan mental yang besar mungkin tidak dapat bertahan terhadap jenis rasa sakit yang membakar dengan api hati, kata Tetua Sukian. Tatapan Tetua Sukian segera berbalik ke arah lubang besar yang dalam di belakangnya. Bagaimana kondisi api jatuh hati, kata Tetua Sukian. Api jatuh hati luar biasa tenang selama periode waktu ini, bahkan mencapai titik di mana tidak ada sedikit pun aktivitas muncul. Jika bukan karena kami menyelidikinya, ada kemungkinan bahwa kami akan berpikir bahwa itu baru saja melarikan diri dengan diam-diam, kata tetua yang lain. Ekspresi Tetua Sukian mendadak berubah mendengar itu. Selama bertahun-tahun, api jatuh hati terus-menerus berusaha memecahkan segel, lalu bagaimana bisa tiba-tiba menjadi tenang? Apa yang sedang api jatuh hati lakukan, pikir Sukian. Lalu bagaimana dengan segelnya? Kami telah memanggil semua panatua di Akademi Dalam dan menghabiskan 5 hari untuk memperbaiki semua segel yang mulai runtuh dari serangan masa lalu. Panatua pertama tidak perlu terlalu khawatir, bahkan jika lapisan pertama segel itu rusak, masih ada segel dari ketua akademi di permukaan. Kemungkinan sulit bagi api jatuh hati itu untuk menerobosnya, kata tetua yang lain. Jangan meremehkan api jatuh hati, tetapkan lebih banyak orang untuk memperhatikannya dan lepaskan sinyal jika terjadi sesuatu. Jaga orang-orang ini, saya akan pergi ke bawah menara untuk memeriksa situasi, kata Tetua Sukian dengan ekspresi serius. Kedua tetua buru-buru menanggapi dengan hormat saat mereka mendengar itu. Sementara itu, Xiaoyan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dilemparkan ke dalam kuali api yang membakar tubuhnya dari dalam. Api yang terus mengamuk dan suhu yang panas sepertinya akan membakar tubuhnya menjadi abu. Kabut putih terus merembes keluar dari kepalanya dan seluruh tubuhnya hingga membuat jalur cih, tulang dan bahkan darah tampaknya menjadi tidak terlihat. Namun dia bisa merasakan bahwa doci di dalam tubuhnya semakin mengalir dengan deras dan bergolak. Sementara itu di bawah menara, ekspresi Tetua Sukian mendadak berubah saat dia memandang dunia magma yang meluas ke tanah dengan kedalaman yang tidak diketahui. Hatinya segera merasa jengkel setelah melihat dalam waktu yang lama. Dia jelas mengerti bahwa magma yang meluas telah diciptakan oleh api jatuh hati. Namun ia juga menjadi penasaran karena melihat magma yang sepenuhnya tenang, tidak ada tanda sedikit pun dari gerakan yang tidak biasa. Namun sesaat kemudian suara kecil yang tiba-tiba terdengar dari dalam dunia magma seketika membuat Sukian terkejut. Di saat Sukian tenggelam dalam pikirannya, suara rendah dan dalam satu demi satu tiba-tiba muncul kembali dan kali ini bahkan lebih jelas dan lebih keras dari sebelumnya. Sesaat kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah secara drastis ketika melihat gelombang besar tiba-tiba muncul dari permukaan magma. Di saat bersamaan, piton api raksasa yang sekujur tubuhnya dibalut api tiba-tiba menembus permukaan magma dan muncul di hadapan Tetua Sukian. Piton api mengangkat kepalanya yang besar, matanya yang berisi nyala api menatap tajam pada Sukian di pintu keluar dari lubang yang dalam. Sukian segera merasakan hawa dingin di tubuhnya saat merasakan seluruh tubuhnya telah dipindai oleh piton api yang memiliki kecerdasan tinggi. Dan piton api segera mengenali lawan lamanya. Seketika itu juga ia mendesis. Fluktuasi energi yang menakutkan tiba-tiba naik dari tubuhnya yang sangat besar menyebabkan Sukian merasakan dingin di hatinya. Gelombang sonik liar, keras dan tajam seketika meletus. Tubuh besar piton api tiba-tiba menghantam magma. Segera tubuh piton api raksasa yang membawa suhu sangat tinggi dan energi yang sangat kuat melesat ke arah keluar dari lubang yang dalam. Ekspresi Sukian seketika berubah, segel di tangannya segera bergerak. Seketika itu juga energi di pintu masuk lubang yang dalam tiba-tiba melonjak. Akhirnya membentuk penghalang energi warna-warni yang menutup lubang dengan kuat. Semua panatua, dengarkan, segera berkumpul ke menara. Semua siswa, tinggalkan menara, kata Tetua Sukian. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya.
Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.